Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Di hadapan saya ada Honda Beat kepunyanya Bapak Toyo nih, Pak Toyo. Dari Tegal, Pemalang, platnya Tegal. Ini mengeluhkan lampunya itu kalau nyala ya seperti ini. Nah, ini sudah nyala. Kemudian pada saat lampu sen dihidupkan, dia akan ikut berkedip. Mungkin saudara pernah mengalami seperti ini, perhatikan ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan saya tunjukkan ya. Caranya untuk supaya lampu depan ini, lampu LED khususnya ya. Kemudian pada saat lampu sen dinyalakan seperti ini, ikut ngedip ya. Bagaimana supaya tidak ngedip? Oke, ikuti terus video Nur Jaya. Nah, ini sudah saya bongkari. Nah, untuk kasus seperti ini ya, nanti akan saya tunjukkan. Saudara bisa gunakan relay ya. Bisa gunakan relay seperti ini 12 volt. Ya, ini 12 volt DC. Bisa gunakan relay yang seperti ini. Ini yang punya Vario, punya Beat, yang injeksi bisa. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Bisa juga menggunakan relay yang seperti ini. Ini untuk relay lampu, relay klakson juga bisa. Nah, dari sekian banyak relay ini, yang paling murah ini. Jadi lebih ekonomis pakainya yang seperti ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Terserah kalian punyanya apa, pakainya yang mana, uangnya berapa, silakan gunakan. Kalau menurut saya pakai ini di elektronik murah banyak ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan jalurnya. Kita langsung ke motornya ya. Akinya kan bagus ya, ini akinya bagus, lampunya buktinya terang, lampu sen juga bisa nyala semuanya, instalasi lain-lain juga nyala. Nah, sebenarnya ini bukan salah jalur, namun cuman hanya perlu sentuhan sedikit ya guys. Nah, ini untuk jalurnya memang kalau nggak pakai lampu LED itu seperti ini, ambil arusnya memang dari setelah kunci kontak. Nah, bisa juga ambil dari flasher ini, bisa juga dari ambil flasher di sini. Nah, di sini flasher yang warna hitam itu baterai bisa, arusnya dari sini juga bisa, dari switch trim juga bisa. Itu kalau lampunya ini bukan LED ya, sekali lagi ini kan LED. Nah, maka perlu ada tambahan relay guys, seperti itu ya. Dan untuk penyambungan relay nanti akan saya tunjukkan. Dan saya akan tunjukkan yang relay yang murah saja ya, yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, untuk relay yang seperti ini kaki 5 ya, kaki 5 ini yang belum disolder. Nah, seperti ini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini untuk pemicunya saudara ya, untuk pemicunya. Untuk jalurnya tadi udah tahu ya. Jadi ambil positifnya ini dari switch rem ini untuk rangkaian ini ya. Ini untuk rangkaian ini dari switch rem ini saya tunjukkan. Ini ya, ini dari switch rem. Ini positif dari switch rem lampu. Untuk utama ini ya, ini harusnya ambilnya yang warna hitam. Setelah kunci kontak kan warna hitam Honda biasanya positif, itu dicabang, ini dicabang masuk ke saklar ya. Ini akan saya tunjukkan dulu ini rangkaian ini ya, supaya saudara paham. Dicabang masuk ke saklar, dari saklar keluar warna ini biru leres putih, biru leres putih keluar untuk jauh dekat di sini saklarnya. Nih, masuk ke sini jauh dekat di sini ya. Nah, kemudian nanti akan saya rubah supaya lampu LED-nya itu tidak berkedip saat lampu sen itu dinyalakan. Kembali lagi ke relay ya. Relay itu ada 5 kaki yang seperti ini. Ini sudah saya sambung kabel. Untuk pemicunya ini sebelah sini, kalau kita posisikan seperti ini ya. Ini kakinya 2. Saya hitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Pada saat kita belum ada arus positif dan negatif, ini saya ibaratkan negatif dan positif. Ini bebas ya, mau sini positif mau negatif itu bebas. Ini untuk kaki yang 2 ini. Nah, ini untuk yang dihubungkan sebelum ada arus ini akan berhubungan. Yang tengah ini maksud saya, ini akan berhubungan ke sini. Setelah ada arus min plus nanti akan ke sini. Tak.
seperti itu ya. Nah nanti akan saya rubah ini ambil dari baterai langsung. Nah kenapa dari baterai langsung nggak dari sini? Nah ini logikanya seperti ini ya guys. Ibarat dari aki, dari sumber aki, arusnya sumber aki itu kalau kita langsungkan ke lampu LED ini, maka tidak akan berkedip pada saat lampu sen kita nyalakan. Kok bisa seperti itu? Karena kalau kita ambilnya dari sini, ibarat kita makan bakso ya, satu mangkok itu ada orang lain minta ya, itu kan padahal sudah pas satu mangkok itu buat orang 3 atau berapa, pasti akan tekor kurang. Beda kalau orang itu datang ambilnya di tukang baksonya, kan banyak baksonya, nggak ngaruh seperti itu ya. Kalau nggak percaya akan saya buktikan. Ini arusnya, ini nanti akan saya putus ini. Saya ambil langsung dari baterai ini ya. Kemudian ini lampu sennya nanti kita nyalakan. Apakah ini akan berkedip seperti itu ya? Nanti akan saya lepas dulu ini sambungan ini ya guys. Nah ini untuk instalasinya, simulasinya seperti ini kurang lebih ya saudara. Nanti akan saya tunjukkan posisi relay seperti ini. Kemudian untuk kaki-kakinya ini kan ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah saya hitung satu dari sini. Yang ini yang untuk dihubungkan, untuk warna kabel bebas ya, silakan saudara gunakan warna kabel apa saja. Abaikan warna kabel di sini. Ini untuk yang tengah itu positif langsung baterai. Ya ini baterai, misalnya nanti langsung ke baterai di sini. Yang tadi saya ibaratkan jika satu mangkok ada 5 orang, kemudian datang orang satu, itu maksudnya kalau bakul baksonya langsung itu di sini, pusatnya itu di sini. Jadi ambilnya nanti di sini. Jadi nanti supaya tidak tekor seperti itu ya. Ya maksudnya bukan tekor, namun maksudnya lampunya itu nanti nyalanya tidak berkedip-kedip pada saat lampu sen itu dinyalakan ya. Nah ini tadi positif baterai langsung dirapikan nggak di sini, maksudnya ya nanti dirapikan di sana. Kemudian untuk negatif, ini kan negatif biasa. Ini kalau ini bebas ya, nanti ditaruh yang paling terdekat di sana, dikasihkan ke rangka atau ke warna hijau kalau Honda biasanya itu negatif. Nah kemudian yang satu ini ke lampu ini ke lampu jauh dekat ini kayak saudara ya. Nah ini yang warna biru leres putih, itu yang kaki di bawah itu ya, kaki yang di bawah ini. Nih kaki yang di bawah ini maksudnya. Nah yang ini dianggurkan saja. Ini nanti larinya itu ke kabel warna biru leres putih, leres putih ini ya. Nah untuk yang warna merah ini nanti untuk pemicunya, itu pemicunya dari saklar ini, dari saklar ini on off. Nah, pemicunya dari sini, seperti itu ya guys. Nah ini sudah ya. Seperti itu tadi ya. Jadi untuk yang dihubungkan ini yang warna kelihatan enggak? Yang dihubungkan itu yang tengah sini dan ini. Intinya seperti itu. Dan ini hanya untuk menghubungkan ke baterai ya. Nah yang satu untuk arus yang ambil dari untuk pemicu ini kan butuh pemicu, butuh arus positif, tapi bukan dari baterai langsung. Itu ambilnya dari switch rem boleh. Masuk ke sini ya, bisa ambil dari switch rem, bisa ambil dari ini, itu boleh, nggak masalah. Itu hanya untuk memicu saja ya, untuk memicu supaya ini aktif, supaya ini nanti bunyi cetik seperti itu ya. Untuk mengaktifkan relay ini sama saja itu saklar sebenarnya saudara. Nah nanti bila saat ada positif kemudian ada negatif, ini akan terhubung ke sini cetik seperti itu. Kalau nggak ada arus nanti ke sini. Ini hubungannya dengan ini. Cetik ke sini, maka arus ini akan menuju ke kabel biru leres putih, menuju ke saklar, maka lampu akan nyala. Dan lampu sen akan dinyalakan seperti ini, maka tidak berpengaruh ya. Ini saya coba. Nanti saya ini ketatkan dulu. Ini belum ketat kabelnya kayaknya. Nah ini saya nyalakan. Nah itu nyala. Perhatikan ini ya guys.
Tuh. Jadi lampunya itu tidak ngefek ya. Ini meskipun nyala, ini tidak ngaruh. Itu tetap tenang. Harapannya yang punya motor maksudnya seperti itu ya Pak Toyo. Ya seperti itu katanya. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Dan untuk penyambungannya tentunya tidak seperti ini ya guys. Nanti akan saya rapikan. Jadi simulasinya seperti itulah ya. Silakan digambarkan sendiri, dirapikan sendiri motor Anda, motor apa seperti itu. Intinya kalau lampu LED dipasang di motor itu harusnya ambilnya dari baterai langsung, kemudian dikasih relay. Dan untuk relaynya bisa seperti itu, relay yang dari elektronik di toko elektronik, atau relay yang seperti ini. Nah ini tapi mahal ya, ini mahal, ini sampai di bawah 100.000. Ini juga bisa, ini juga mahal. Nah yang lebih efisien pakai itu. Oke ya. Seperti ini simulasi untuk rangkaian. Karena Honda Beat ini kan ada 2 lampu atau 2 saklar. Di sini saklarnya itu ada lampu kotanya ya. Nah, tadi tidak saya tunjukkan. Nah sekarang saya tunjukkan. Nah untuk saklar ini kan ada 2 mode, 1 untuk kota, kemudian 2 untuk lampu utama. Nah karena ini ada 2 mode, makanya kita harus menggunakan 2 relay. Beda lagi kalau hanya untuk menghidupkan lampu utama saja, itu hanya cukup 1 relay saja. Nah untuk rangkaiannya hanya menambahkan relay. Untuk rangkaiannya itu hanya digabungkan ya. Kita mulai dari yang pertama, yang dari pusat. Dari pusat itu hanya mengambil jalur aki ya, hanya plusnya saja. Dari sini, dari aki itu ambil 1 jalur kabel dari aki, harus dari aki ya. Nah tadi saya coba dari sini sebenarnya dari aki sama, tapi tidak bisa, masih tetap ngedip, jadi harus dari sana. Dari sana itu untuk memberikan asupan setrum ke sini. Itu aki plusnya ya, aki plusnya masuk ke sini. Ini kabelnya ini yang tengah, untuk yang tengah yang nanti untuk dihubungkan ke lampu kota dan lampu utama. Itu nanti yang dihubungkan ini tengah ini dengan yang sini. 2 kabel ini ya, ini di 2 relay ini nanti akan dipertemukan untuk jalur lampu kota dan lampu utama. Nah nanti akan saya urutkan dari mulai pertama sini masuk ke relay. Dari relay itu digabung yang tengah dengan yang tengah, yang pinggir sini sebelah kiri. Kalau posisinya seperti ini, kiri ini digabung dengan yang kiri sini, masukkan ke negatif. Nah ini saya masukkan ke negatif sana. Bebas ini di negatif di mana saja intinya lah ya. Yang kabel warna hijau kalau Honda itu negatif. Nah di soket sini juga bisa, di bodi juga bisa. Oke lanjut. Tadi di sini si pinggir-pinggir, tengah-tengah, dan kemudian di pinggir sebelah kanan ini nanti untuk pemicu. Nah, pemicunya ini nanti saudara ambil dari saklar on off-nya lampu sini. Nih sampai ini. Dan pasokan setrumnya ini nanti saudara bisa ambil dari switch rem ini, switch rem yang kabel warna hitam, identik hitam itu positif setelah kunci kontak untuk Honda, atau juga dari flasher juga ada arus nih positif warna hitam juga di flasher nih. Untuk pemicunya dari sini masuk ke saklar sini ya, masuk ke saklar sini, kemudian dari saklar sini ada yang masuk ke relay ini. Ini ya, 1 yang untuk kota, yang 1 lagi untuk yang merah ini, yang 1 lagi untuk lampu utama. Jadi lampu kota, lampu utama. Nah nanti lampu utama ini dibagi di sini untuk jauh dekat seperti itu. Dan untuk dari relay sini yang tadi udah ya masuk ke saklar. Nah dari saklar nanti keluar ya. Nah ini ya saya gabungkan yang arus pemicunya ini, saya gabungkan karena di sini 1 tapi 2 mode ya, 1 saklar 2 mode. Ini arus positifnya pemicunya ambil dari ini switch rem yang kabel warna hitam ke sini, dan outputnya nih, outputnya nanti ke relay seperti itu ya, ke relay. Nah kemudian dari relay yang di pojok-pojok sini, nah ini nanti ke utama dan ke kota. Ke kota biasanya lampunya kabelnya warna coklat ya, warnanya coklat.
dan untuk yang ke lampu jauh dekatnya ini kabel warna biru leres putih. Nah, sekarang tinggal kita coba. Ini rangkaiannya seperti ini ya. Sudah paham ya, semoga paham lah. Hanya 2 relay saja seperti ini, semoga paham. Dan silakan diperhatikan saja seperti ini rangkaiannya ya. Saya ulangi 1 kali lagi aja ya. Dari baterai masuk ke relay. Ini relay tengah dan tengah, kemudian pinggir sebelah kiri dan kiri negatif, dan kemudian yang di sebelah pinggir sebelah kiri ini adalah pemicu ya, pemicu masuk ke saklar, dari saklar asupannya nanti dari plus setelah kunci kontak warna hitam. Nah, outputnya ini di relay ini nanti keluar salah satu silakan digabungan ke lampu kotak dan lampu utama yang menuju ke saklar jauh dekat. Oke, langsung coba saja. Ini saya kontak on, kemudian kita saklar 1 kali, tuh biru ya warnanya, lampu kota nyala, kemudian 2 kali lampu utama nyala, kemudian lampu sen kita nyalakan, tuh lampu tidak berkedip. Ini tidak ikut berkedip saudara ya. Ya seperti itu untuk rangkaiannya. Terima kasih. Itu ya, aman ya. Semoga sedikit video ini bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian dulu. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya tentang sepeda motor dan juga unboxing barang-barang apa saja. See you on the next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.